Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas 11-4 SMA Negeri 1 Manggar. Pada video ini kami akan melakukan investigasi seputar perbankan, yakni mengenai sistem balas jasa dalam perbankan. Tonton terus ya. Di masa ini tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya bank. Bank merupakan sebuah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan yang memiliki kewenangan dalam menarik dan juga mengeluarkan uang dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan prinsip kerjanya, bank dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional dan juga bank syariah. Bank konvensional merupakan suatu bank yang bekerja berdasarkan prinsip hukum formal negara dan mengacu kepada hubungan nasional dan juga internasional. Contoh dari bank konvensional ini seperti Bank Nasional Indonesia atau BNI. Sedangkan bank syariah merupakan suatu bank yang bekerja berdasarkan prinsip syariat Islam yang diatur dalam Majelis Ulama Indonesia, dan contohnya seperti Bank Syariah Indonesia atau BSI. Bank konvensional dan bank syariah memiliki beberapa perbedaan. Salah satu yang akrab di telinga kita yakni tentang sistem balas jasa yang digunakan. Sistem balas jasa yang dimaksud ialah kompensasi yang bisa diterima oleh masyarakat karena telah menjadi nasabah atau menggunakan layanan bank tersebut. Lalu, bagaimana hubungan antara sistem balas jasa berupa bunga ini dengan minat masyarakat untuk menggunakan produk bank tersebut? Apakah bunga bank mempengaruhi minat masyarakat untuk menjadi nasabah? Yuk, simak cuplikan berikut ini. Punya? Ada. Bank konvensional. Saya menabungnya di bank konvensional. Konvensional. Karena rekeningnya sudah terdaftar di rekening kantor. Gak banyak pertimbangan sih. Sebenarnya saya tidak mempunyai pertimbangan khusus. Cuma sebagai pegawai negeri sipil, kita memang disarankan untuk menabung di bank pembangunan daerah. Mungkin pertimbangannya biar bebas biaya transfer antar bank. Dari survei tadi terlihat bahwa mayoritas masyarakat saat ini memilih bank konvensional sebagai tempat untuk menyimpan uang. Mengapa begitu? Apakah hal ini dipengaruhi oleh sistem balas jasa yang digunakan oleh bank konvensional, yakni sistem bunga? Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, simak wawancara singkat berikut. Halo semuanya, saat ini kita sedang bersama dengan Kak Stefani. Halo Kak. Hai. Apa kabar? Baik. Mungkin sebelumnya Kak Stefani bisa perkenalan diri dulu Kak. Ya. Halo, perkenalkan nama saya Stefani. Saya sebagai pegawai Bank Sumsel ditempatkan di bagian kredit. Ya. Jadi Kak, kita ini kan sekarang dapat tugas agama Islam Kak. Jadi kita sedang meneliti tentang sistem balas jasa di perbankan. Jadi khususnya kita mau bedain tentang sistem balas jasa di bank konvensional sama bank syariah nih Kak. Nah kalau bank konvensional sendiri, kita kan selamanya udah kenal yang namanya bunga nih Kak. Nah untuk bunga sendiri mungkin Sofi bisa lanjut tanyain. Nah, mungkin dalam masyarakat kan masih banyak nih orang-orang yang nabung cuma sekedar nabung aja. Mungkin banyak yang nggak tahu soal bunga bank itu apa, sistemnya siapa. Nah dari kakak sendiri, menurut kakak bunga bank itu, Kalau menurut versi kakak tuh ya, bunga bank tuh keuntungan yang didapatkan dari dana yang ditempatkan di bank. Karena bunga itu semakin tinggi bunga tuh bisa menguntungkan untuk bank sendiri. jadi bank itu dapat keuntungan salah satunya dari bunga itu. Dari bunga, semakin bunga tinggi, bank dapat keuntungan juga. Kalau untuk jenis-jenisnya, apa bunga bank itu punya jenis-jenis? Kalau jenis-jenisnya sih tergantung dari penempatannya. Misalnya tuh bunga untuk di bagian kredit, tempat peminjaman misalnya dia tuh terbagi dua, ada yang efektif sama flat tuh. Nah kan Kak, jadi selama ini kami dengar-dengar nih bunga itu jadi salah satu pertimbangan
masyarakat sebelum menabung di bank. Hal ini tuh juga jadi salah satu poin dari penelitian kami saat ini nih. Nah, kami ingin mencari tahu benarkah bunga banknya jadi salah satu pertimbangan utama masyarakat dalam menabung di bank, khususnya di bank konvensional tadi. Kamu Kak jawab aja gitu, pendapat kakak sendiri kayak gimana gitu kan. Kalau misal lihat dari kejadian lapangan tuh ya, bunga bank tuh memang menjadi salah satu pertimbangan masyarakat. Bahkan ada beberapa masyarakat yang berminat menempatkan dana mereka pada produk bank yang siap memberikan bunga paling tinggi. Kalau untuk bunga konvensional itu memberikan keuntungan bagi masyarakat karena dananya berupa bunga bank. Dibandingkan dengan syariah, kalau setahu kakak tuh ya, kalau syariah itu bunganya itu termasuk riba. Jadi mungkin kebanyakan orang di kalangan masyarakat itu banyak menabung di bank konvensional. Kayak gitu ya Kak. Oh ya Kak, tadi kan Kak bilang bunga ini jadi salah satu yang menarik minat masyarakat nih. Nah, untuk kakak sendiri, kakak kerja di Bank Sumsel Babel ya kan Kak? Nah, untuk produk bank sendiri itu kan banyak ya Kak. Nah, ada produk apa aja sih Kak yang mungkin bisa narik minat masyarakat untuk nabung di sana gitu? Kalau untuk produknya dari Bank Sumsel sendiri itu kita ada produk tabungan pesira. Tabungan pesira itu lebih banyak ke kalangan orang-orang pejabat ya. Terus di keuntungan nabung pesira itu kita sering ngadain ini loh, event. Selain pesira itu kita juga ada tabunganku, sama tabunganku itu produknya untuk anak-anak sekolah. Tabungan mereka itu bisa diambil sampai mereka lulus sekolah juga, si keuntungannya. Jadi dari obrolan singkat kita tadi sama Kak Fani, kita udah dapat beberapa poin penting ya Kak, bahwa bunga itu kan merupakan salah satu bentuk balas jasa dari bank konvensional kepada nasabahnya gitu, dan ini juga menghasilkan keuntungan tersendiri bagi bank ya kan. Nah, juga poin penting yang pengen kita bahas dalam penelitian kali ini kan bagaimana pengaruh bunga itu sendiri terhadap minat masyarakat untuk nabung di konvensional, dan memang sebenarnya di sini kita udah dapat pencerahan bahwa iya, memang bunga itu merupakan salah satu pertimbangan utama nih yang dijadikan faktor bahwa masyarakat itu mau nabung di bank konvensional atau enggak gitu kan. Untuk ke syariah sendiri tadi gimana Sofi? Di masa kini, masyarakat cenderung mencari keuntungan, sehingga jika dibandingkan dengan bank syariah yang tidak menggunakan sistem bunga, bank konvensional jadi dinilai lebih menguntungkan karena tadi yang sudah kita bahas, ada sistem bunga, kemudian ada juga produk-produk bank konvensional yang sudah dijelaskan tadi sama Kak Fani. Oh iya Kak, dari orang tua aku juga bilang keuntungannya salah satunya bukan keuntungan ya, apa ya, kalau dari pegawai negeri gitu kan gajinya kayak langsung masuknya itu ke bank konvensional tabungan gitu ya Kak. Karena bank konvensional sendiri itu memberikan keuntungan juga sih. Yang pertama, mempermudah nasabah untuk pengambilan atau peminjaman segala macam lah. Karena mereka terutama sih untuk dalam peminjamannya, potongan peminjaman mereka itu lebih dipermudahkan lagi. Karena kan gaji mereka udah langsung masuk di Bank Sumsel. Jadi salah satunya itu mempermudah nasabah tanpa mereka harus membayar uang cash. Jadi dari obrolan sekarang ini kita udah dapat banyak poin ya sebenarnya tentang sistem bunga sama keunggulan di bank konvensional. Kita mau bilang terima kasih banyak buat Kak Fani. Maaf jika ada kekurangan kata penyampaian. Kita juga minta maaf kalau ada yang belum dibayar. Terima kasih banyak atas waktunya ya Kak. Iya. Sekian wawancara dari kami, terima kasih. Dari wawancara singkat tadi, terlihat bahwa bunga merupakan salah satu keunggulan yang menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabah di bank konvensional. Lalu, bagaimana dengan bank syariah yang tidak menggunakan sistem bunga? Dari beberapa literatur, sistem bunga sendiri dikatakan haram hukumnya oleh syariat Islam. Oleh karena itu, pada bank syariah, sistem balas jasa yang digunakan ialah bagi hasil. Bagaimana pengaruh sistem balas jasa ini pada minat masyarakat untuk menjadi nasabah syariah? Keunggulan apa sajakah yang menjadi daya tarik minat masyarakat untuk menabung di bank syariah? Untuk mengetahui hal tersebut, simak cuplikan video berikut ini.
Pada kesempatan ini, kami melakukan wawancara bersama seorang nasabah syariah yang bernama Ibu Nur Hayati. Namun karena beliau merasa kurang nyaman apabila wawancara dilakukan secara tatap muka dan direkam, maka kami sepakat untuk melakukan tanya jawab via WhatsApp. Adapun pertanyaan yang kami tanyakan di sini ini berjumlah 6 buah dan kami memperoleh jawaban sebagai berikut. Untuk pertanyaan pertama, kalau boleh tahu, Ibu sudah berapa lama menjadi nasabah syariah? Dan Ibu Nur Hayati menjawab sudah 7 tahun. Selanjutnya, mengapa Ibu memilih bank syariah? Motivasinya apa? Karena menabung di syariah itu tidak menggunakan bunga sehingga halal dan barokah. Pertanyaan selanjutnya, apa saja sih keuntungan menabung di bank syariah yang Ibu rasakan selama ini? Jawaban yang kami dapat ialah ketenangan karena nabung di syariah tidak memakai bunga, jadi insya Allah halal. Selain itu, kita juga dapat keuntungan dari bagi hasilnya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, dari survei yang kami lakukan sebelumnya, kami memperoleh data bahwa masyarakat kebanyakan lebih memilih bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah. Menurut Ibu sendiri, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, jawaban yang kami dapatkan, menurut saya karena bank konvensional khususnya di daerah kita tersedia lebih banyak dan ATM-nya tersebar di setiap daerah, sedangkan bank syariah itu lebih sedikit dan kantornya terbatas, ATM-nya juga belum ada. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu pernah menggunakan produk lainnya dari bank syariah, contoh seperti tabungan haji, umroh, wakaf, kurban, dan deposito syariah? Jawaban yang kami dapat ialah iya pernah. Kemudian bagaimana pendapat Ibu tentang produk-produk syariah tersebut, terutama dalam meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi nasabah syariah? Jawaban yang kami peroleh ialah produk-produk dari bank syariah sudah bagus, terutama untuk masyarakat yang beragama Islam. Kita jadi dimudahkan misalnya dalam perencanaan dana haji dan umroh. Hal yang perlu ditingkatkan mungkin sosialisasinya ke masyarakat. Menurut saya, saat ini masih banyak orang-orang yang belum tahu tentang keunggulan-keunggulan dari produk-produk bank syariah ini. Sekian wawancara yang telah kami lakukan. Terima kasih. Dari investigasi tadi, kita dapat melihat bahwa baik bank konvensional maupun bank syariah, keduanya memiliki keunggulan tersendiri dalam menarik minat masyarakat. Bank konvensional sendiri menggunakan sistem bunga yang dianggap lebih menguntungkan dibanding bank syariah yang tidak mengenal bunga. Bank konvensional juga memiliki beragam produk dan event yang memang ditujukan untuk menarik minat masyarakat agar menjadi nasabah di sana. Sedangkan bank syariah sendiri memiliki keunggulan seperti sistemnya yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi masyarakat, terutama yang beragama Islam, untuk menabung di sana. Selain itu, bank syariah juga memiliki beberapa produk yang tidak dimiliki oleh bank konvensional, seperti tabungan haji, umroh, kurban, wakaf, dan deposito syariah. Lalu, mengapa minat masyarakat saat ini lebih condong kepada bank konvensional dibanding bank syariah? Salah satu faktor yang mengakibatkan hal ini ialah kurangnya pengetahuan masyarakat akan produk-produk dan keunggulan bank syariah. Masyarakat lebih mengenal dan familiar akan bank konvensional, sehingga bank konvensional menjadi pilihan pertama mereka saat ingin menggunakan produk bank. Di video ini kami menyimpulkan bahwa sistem balas jasa khususnya bunga memang menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam memilih bank. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang memilih bank konvensional sebagai tempat mereka untuk menyimpan uang. Nah, faktor lainnya yang mengakibatkan mengapa minat masyarakat ini lebih condong ke arah bank konvensional dibandingkan bank syariah ialah karena dari segi jumlahnya maupun dari segi promosi, bank konvensional ini cenderung lebih unggul, sehingga nantinya apabila promosi ataupun sosialisasi dari bank syariah ini lebih ditingkatkan, maka hal ini tentunya akan menambah pengetahuan masyarakat tentang keunggulan dari produk-produk serta keuntungan yang akan mereka dapat jika menabung atau menggunakan produk-produk dari bank syariah. Nah, hal ini tentunya nanti akan meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi nasabah di syariah. Sekian video dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.